Nggak tahu entah kenapa bangkrut ya. Halo. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Bagi Anda yang sedang menyaksikan video ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, dan di share, biar kami makin semangat bikin videonya guys. Bagi yang belum subrek, jangan lupa di subrek dulu guys. Kembali lagi bersama kami, tim Cari Tahu Biar Tahu, di channel kesayangan Anda, Sagara Banten TV. Kali ini kita akan melakukan perjalanan penelusuran ke suatu tempat, suatu kawasan yang kemungkinan sudah mulai terbengkalai. Banyak mitos, banyak sejarah di kawasan tersebut guys. Bagaimana ceritanya, bagaimana keseruannya, saksikan terus, pantengin terus, cekidot. Nah, ini dia pintu masuknya guys. Ini adalah pintu masuk kawasan Langgeng Sahabat, atau banyak dikenal sebagai kawasan Kedaung Group. Kita akan membahas secara singkat tentang sejarah dari Kedaung Group atau Langgeng Sahabat ini. Kita melihat sejarah dari Kedaung Group ini dari beberapa website, karena tidak banyak sejarah yang keluar dari Kedaung Group ini, makanya referensinya sangat terbatas. Kita mulai dari berdirinya Kedaung Group dan sejarahnya seperti apa. Dimulai dari Kedaung Group adalah sebuah kelompok perusahaan di Indonesia yang terdiri dari lebih dari 30 perusahaan yang bergerak di bidang gelas dan industri lainnya. Kedaung Group didirikan oleh 4 pendiri, yaitu Agus Nur Salim bersama ketiga rekannya. Keempat pendiri tersebut berasal dari Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Sejarahnya, perusahaan Kedaung Group didirikan oleh Agus Nur Salim dengan ketiga rekannya pada tahun 1969. Keluarga pendiri Kedaung Group terdiri dari Agus Nur Salim, Kosasi, Gozali, dan lainnya. Prabowo Sutejo, adik tiri dari Presiden Indonesia yang kedua, Soeharto, masuk ke Kedaung Group di pertengahan tahun 1970-an. Mereka kemudian mengembangkan perusahaan ini dari pertengahan tahun 1970-an sampai sekarang. Sekarang, Kedaung Group telah menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia dalam bidang manufaktur gelas. Perusahaan Kedaung Group mencakup pabrik-pabrik di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Republik Rakyat Tiongkok. Sumber ini kita ambil dari website wiki.edunitas.com. Bisa jadi pabrik yang ada di Kedaung Group ini adalah cabang dari sebaran pabrik-pabrik yang ada di Indonesia. Kemungkinan pabrik yang sekarang sudah mulai agak terbengkalai, jadi banyak produksi atau aktivitas yang mulai diberhentikan atau kurang dioperasionalkan. Hanya ada satu pabrik yang masih beroperasi di dalam kawasan ini. Kita bisa melihat dari video-video yang kita saksikan, banyak pabrik-pabrik yang mulai terbengkalai, banyak yang tidak beroperasi. Ditambah rimbunnya pohon-pohon yang tidak terurus menambah kesan mencekam di kawasan ini. Aktivitas di siang hari didominasi oleh para petani yang membajak sawah atau berkebun di area kawasan ini.
Ada pula penggembala kebo yang melakukan aktivitas di area ini untuk menggembala kebunnya di sekitaran kawasan ini karena banyaknya rumput-rumput dan tumbuhan liar yang menjadikan kebunnya banyak makan di sini, jadi gemuk-gemuk. Ikon dari kawasan ini ada menara towernya, bisa terlihat dari seberang tol jika kalian melakukan perjalanan melewati jalan tol Jakarta Merak. Sebenarnya di kawasan ini bukan area umum karena banyak warga yang melakukan kegiatan di kawasan ini seperti nongkrong-nongkrong atau sekedar ngumpul-ngumpul. Maka banyak juga orang yang datang ke sini sekedar bersantai ria. Nah, ini adalah sebagai contoh spot untuk nongkrong-nongkrong. Banyak warga atau masyarakat atau anak muda yang suka nongkrong di tempat ini karena rimbunnya pohon menjadikan hawanya adem, cocok untuk nongkrong dan ngopi. Ini pohon dulunya tempat karyawan istirahat di sini ya. Ini pondasi jalan sangat luar biasa karena dulunya bekas rawa, jadi caranya dipancang kayak gini. Namanya dulunya ini rawa sengkayap ya, teman-teman. Rawa sengkayap ya. Jadi waktu zaman produksi di sini, ini pohon beringin ini emang kecil, nah terus besar-besar untuk istirahat para karyawan beduk. Ini tempatnya sangat nyaman emang dulunya di sini ya. Oke, jalan corannya ini sangat luar biasa dalam ini karena bekas sawah dulunya ya. Bawung. Nah, yang kita ini PT ikat ini ya, keramik ini. PT ikat. Nggak tahu entah kenapa bangkrut ya. Disarankan untuk kalian mengeksplor kawasan ini di malam hari karena di siang hari saja hawanya sudah horor, apalagi di malam hari. Lebih-lebih lagi tidak masuk akal malam-malam mengunjungi kawasan ini, nanti disangka maling. Sebenarnya kawasan ini sangat cocok untuk berolahraga santai seperti jogging atau bersepeda karena polusinya kurang begitu tercemar. Banyaknya pohon-pohon rindang menambah kesejukan Anda saat berolahraga. Tapi sayangnya jarang orang terlihat di sini berolahraga. Banyaknya nongkrong, ngopi, atau pacaran. Ya seperti itulah. Bisa dilihat banyak pabrik-pabrik yang mulai terbengkalai di area ini. Tapi jangan salah pandang dulu. Di sini ada beberapa security yang tetap mengontrol kawasan ini karena masih banyak alat-alat berat dan yang lainnya tersimpan di kawasan pabrik-pabrik ini. Nah, ini salah satu contoh pabrik yang masih beroperasi, masih berproduksi, tapi kita kurang tahu produksinya apa. Teman-teman, dulunya kawasan Bandung Sahabat ini sebagiannya bekas makam Cina ya. Selain rawa ada makam Cina.